Assalamualaikum Pak Lutfin. Waalaikumsalam Bu Dewi. Pak Lutfin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Dewi baik-baik saja. Pak Lutfin, saya kesini nih, saya meminta waktunya. Saya ada sesuatu yang mengganjal pada saat saya akan melakukan supervisi ini. Oh, masalahnya apa Bu? Saya kan akan melakukan supervisi. Kemudian siswa saya monoton, Pak Lutfin. Saya jadi berpikir apakah siswa saya ini tidak suka dengan pelajaran yang saya berikan gitu. Padahal saya akan supervisi besok ini Pak Lutfin. Ini yang menjadi pemikiran saya. Sehingga saya capek sekali. Saya pikir apa yang harus saya lakukan sama siswa saya gitu. Setiap Ibu ngajar, ada nggak siswa yang dilihat Ibu, siswa yang kalau Ibu ngajar yang cuek atau yang tidak mendengarkan perkataan Ibu? Kalau yang cuek nggak ada Pak Lutfin. Nggak ada yang cuek. Cuman uh, kurang fokus untuk mendengarkan gitu. Kurang fokus. Kira-kira untuk membuat siswa fokus tuh apa? Apakah harus strategi Ibu tuh bagaimana untuk membuat siswa itu fokus? Menurut saya karena siswa ini SD kan. Beda dengan SMP. Ya. Kalau SMP kita lihat siswa aja sudah langsung takut gitu. Kalau SD nggak takut-takut deh mau main atau jarang memperhatikan. Jadi rencana saya itu eh, saya ingin membuat ice breaking yang lebih menarik di awal, kemudian eh, saya akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat saya akan melakukan pembelajaran gitu Pak Lutfi. Apa kalau menurut Ibu, apakah semua dari kegiatan-kegiatan ice breaking ini sudah cukup optimal yang dilakukan? Menurut saya karena selama ini cuma tepuk-tepuk mungkin siswa mau menyanyi mungkin makanya saya mencarikan dia menyanyi tahu menggapai bintang itu tangan ke atas menggapai bintang gitu. Nah mungkin itu saya lihat di Facebook itu anak-anak jadi antusias gitu makanya saya mau mencoba ke siswa saya untuk ice breaking yang nyanyi-nyanyi gitu. Ya bagus ya Bu ya. Kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk mencapai tujuan itu? Rencana saya untuk kedepannya setelah saya membuat rencana pembelajaran untuk materi yang spesifik yaitu pada saat itu PKN. Nah, saya ingin menuangkan dulu terlebih dahulu apakah berhasil atau enggak. Saya lakukan tuh setiap hari di pembelajaran lain juga saya ingin lakukan. Berarti kegiatan-kegiatan Ibu hanya libatkan diri sendiri atau Ibu ingin melibatkan ke orang lain juga? Maksudnya apakah Iya, kegiatan-kegiatan iya. Ibu itu ya kegiatan-kegiatan Ibu itu hanya Ibu libatkan diri sendiri, apa harus melibatkan rekan sejawat juga untuk libatkannya atau gimana Bu? Kalau untuk rencana saya, eh, kalau sudah ada keberhasilan dari diri saya, baru saya menuangkan atau eh, apa ya, mentransfer gitu ke teman-teman lain bahwa pembelajaran yang saya lakukan dan eh, saya ingin diobservasi sama teman lain supaya keberhasilan itu bisa terlihat gitu. Mungkin dari kegiatannya itu mungkin kira-kira apa nggak Ibu untuk siapkan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan itu apa contohnya kalau dalam ice breaking ya Bu ya
apakah kegiatan itu ada alatnya atau gimana Bu kalau biasanya Ibu untuk ice breakingnya? Apakah ice breaking cuma gerakan saja atau gimana? Bapak mau supaya membuat siswa itu minat belajarnya jadi tambah semangat ketika masuk jam Ibu. Oh ya, kalau apa namanya itu, kalau yang akan saya lakukan itu menggunakan laptop, kemudian ada proyektor, kemudian ada suara-suara lagu gitu, sehingga siswa lebih tertarik menurut saya. Itu yang akan saya lakukan. Berarti Ibu menggunakan proyektor juga untuk kegiatan gamenya Bu ya gitu ya? Kalau game kalau game untuk pembelajaran IPAS menurut saya bisa saya gunakan, tapi kalau ice breaking-nya kan hanya lagu, kemudian ada suara-suara lagunya gitu, dan gerakannya ada juga di laptop, kita bisa lihat di proyektornya. Berarti Ibu juga memakai alat speaker biasa musik yang Ibu bawa setiap hari gitu. Kebetulan nggak punya speaker di rumah Pak Lutfi, makanya saya menggunakan speaker yang besar di sekolah. Nggak bisa digunakan setiap hari. Paling digunakan itu kalau tidak ada yang menggunakannya, makanya saya bawa ke kelas gitu. Dan mengkonfirmasi dengan guru-guru lain bahwa saya hari ini saya akan memakai proyektor sama speakernya gitu. Kalau laptop kan bawa sendiri. Berarti itu sudah cukup. Kira-kira ibu itu kegiatan-kegiatan itu udah cukup nggak untuk membuat minat siswa kepada pelajaran ibu guru jadi apa? Jadi mereka antusias mengikuti pelajarannya. Bu. Kira-kira itu sudah cukup nggak? Menurut saya Menurut saya cukup, karena Apakah ada kan yang lain ini lagi? akan saya lakukan ya, akan saya akan saya lakukan ya. Eh, Menurut saya karena selama ini kan monoton gitu, nggak menggunakan, jarang menggunakan proyektor, sehingga mungkin anak akan lebih antusias karena suaranya juga akan besar kan, menggunakan speaker nanti. Jadi suasananya akan lebih menarik. Biasanya ice breaking ibu itu di awal pelajaran, di tengah pelajaran, atau di akhir Kalau pelajaran ice biasanya break, bu terapkan supaya siswa itu tidak bosan gitu. kalau ice breaking itu di awal pembelajaran, Bapak. Di awal pembelajaran kalau ice breaking untuk lebih menyemangati siswa. Kalau di tengah pelajaran, ibu bisa selipkan juga ice breaking tidak gitu? Tergantung situasi, tergantung situasi. Kalau di tengah pembelajaran tergantung situasinya. Misalnya kan kita kasih LKPD ke siswa gitu, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing kan. Nah, Ya. jika sudah selesai mengerjakan LKPD terus masih murung kayak mereka kayak nggak aktif gitu, tidak menanyakan ke teman lain bahwa apa itu jawabannya, tidak berdiskusi, seperti tidak aktif berdiskusi gitu. Makanya mari kita ice breaking dulu supaya pembelajaran kita lebih aktif lagi gitu. Kan gitu. Oh ya, berarti ibu udah mau terapkan itu ya bu, supaya supaya apa siswanya tidak bosan setiap masuk jam pelajaran ibu ya ya. Setelah itu komitmen bapak ibu terhadap rencana aksi itu gimana bu? Komitmen saya ya seperti yang sudah saya menjabarkan tadi, rencananya akan saya lakukan sebelum saya melakukan supervisi, kemudian eh, selalu akan saya lakukan setiap hari di pembelajaran apapun, bukan hanya saat akan disupervisi begitu Pak.
Dan kalau Kira-kira apa namanya tuh, ya, untuk tingkat keberhasilannya nanti saya akan minta tolong ke teman untuk mengobservasi saya. berarti Ibu apa melibatkan rekan sejawat juga ya Bu ya Ya, saya untuk melibatkan melihat ini. rekan sejawat. Supaya nanti kalau sudah lihat tingkat keberhasilan saya kan, mereka bisa menuangkan ke kelasnya sendiri juga. Oh ya udah Bu. Kira-kira kapan Ibu menjalankan program ini? Saya akan Memulainya. menjalankannya mulai besok hari Senin, Bapak. Besok hari Senin, kalau Oh sudah berarti selesai itu besok hari Senin. Ya, berat langsung saya ya. praktikkan. Oke, berarti Ibu langsung siap ya. Nanti kabarin saya kalau udah memang programnya ini udah berjalan, udah kelihatan bahwa siswa itu Ibu mikir itu benar-benar mungkin mereka bosan di pelajaran harus diselipkan ice breakingnya. Oke, kira-kira seberapa yakin Ibu keberhasilan rencana Ibu nih? Kira-kira. Dari 1 sampai 10, saya yakinnya tuh 9, 9,5. Untuk mengaktifkan siswa itu kira-kira 9,5 akan berhasil. Apa mungkin masih ada keraguan mungkin yang masih ada pada diri Anda, Ibu Dewi? Tidak ada ya Eh, gitu. saya saya merasa udah percaya diri, Pak, untuk melaksanakannya. Oke. Dan besok saya akan ceritakan tingkat keberhasilannya ya. Uh, apa yang Anda butuhkan agar komitmen Ibu nih menjalankan rencana ini? Kira-kira apa yang Ibu butuhkan supaya menjalan rencana Ibu itu berjalan dari rencana Ibu? Gimana Bu? Dukungan dukungan dari kepala sekolah terutama ya. Dukungan dari kepala sekolah bahwa saya akan beritahu kepala sekolah saya akan memberitahu ke kepala sekolah dan rekan guru kan, karena saya akan minta observasi dari guru juga kan. Jadi dukungan Oh ya. moral, kemudian materi itu berupa didukung saya menggunakan proyektor sama uh, speaker, karena speakernya dari 6 kelas itu cuma satu, proyektornya cuma satu, jadi harus bergantian Bapak. Oh berarti speakernya cuma satu ya. Berarti dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat. Berarti Ibu libatkan semua yang ada di lingkungan sekolah gitu, Pak. Ya, saya akan melibatkan semua teman-teman. Oh ya Bu ya, berarti gimana Ibu dengan percakapan ke coaching kita ini? Apakah Ibu sudah ada gambarannya atau gimana Ibu tentang percakapan coaching kita? Apakah udah ada jalan keluarnya atau gimana Bu? Iya, percakapan coaching ini, setelah melakukan percakapan coaching dengan Bapak Lupin, saya merasa beban yang ada di diri saya keluar gitu. Saya merasa lega. Jadi eh, apa yang saya khawatirkan ternyata bisa terselesaikan dengan berbicara dengan Pak Lupin. Oh, baik syukur ya Bu ya. Mungkin nanti dengan percakapan coaching ini udah membuat Ibu lega ya gitu ya. Iya, saya merasa lega. Iya. Eh, Ternyata pembelajaran itu diselipkan ice breaking yang menarik itu akan membuat siswa menjadi lebih aktif. Oh iya Bu ya. Oke ya, berarti Ibu sudah siap menjalankannya nanti kegiatan-kegiatan hari Senin ya Bu ya. Nanti Bu ya, kita akan bicara lagi ya Bu perkembangan hasil yang Ibu jalankan bersama siswa. Mudah-mudahan apa yang Ibu jalankan itu berjalan dengan lancar Bu ya. Makasih Bu ya. Ya, terima kasih Pak Lutfin. Iya, Ya, saya sama-sama. akan ceritakan ya.
Udah Pak Lutfi ya. Saya izin dulu Sudah. ya. Ya.